Welcome to apa? Budret dan sakit kepala datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Ya, gede nih nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Aku jadi duta sampel lain. Dulu pernah pakai oli, sekarang pakai bensin. Sabar, intro dulu. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan video toolpad dengan menu kontur, face, drill maupun pocket dalam pembuatan logo KineMaster. Untuk melihat tutorialnya, mari simak video berikut ini. Sebelum ke tutorialnya, kami akan memberikan sedikit menu-menu yang digunakan sebelum menggambar dan melakukan toolpad. Untuk menu yang pertama yaitu menu file. Dalam menu file terdapat item news, open, save, print preview, communication. New yaitu menu untuk membuat file masterclaim baru. Untuk open yaitu menu untuk membuka file masterclaim yang sudah ada. Save yaitu menu untuk menyimpan file yang sedang dibuat. Print yaitu menu untuk mencetak file ke printer. Print preview yaitu menu untuk memperlihatkan file sebelum dicetak. Untuk menu yang selanjutnya yaitu menu undo dan redo. Undo yaitu menu untuk membatalkan perintah-perintah yang sudah dilaksanakan. Redo yaitu menu untuk membatalkan perintah undo atau mengembalikan perintah-perintah yang dibatalkan. Selanjutnya yaitu menu trim. Trim yaitu menu untuk memotong bagian dari suatu objek. Break yaitu menu untuk membagi objek menjadi beberapa bagian. Extend yaitu menu untuk memperpanjang bagian dari suatu objek. Break to pieces yaitu menu untuk membagi objek menjadi dua bagian. Pengembangan menu-menu dari trim atau break atau extend. Menu graphic view. Top menu untuk menampilkan pandangan atas objek. Front yaitu menu untuk menampilkan pandangan depan objek. Right yaitu menu untuk menampilkan pandangan samping kanan objek. Isometric yaitu menu untuk menampilkan pandangan isometrik objek. Menu Expform. Dynamic Expform yaitu menu untuk menggandengkan copy atau memindahkan objek berdasarkan titik koordinat tertentu. Expform Translate yaitu menu menggandakan, memindahkan, atau menggabungkan suatu objek berdasarkan jarak pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, atau sudut tertentu. Expform Rotate yaitu menu untuk memutar objek berdasarkan acuan titik tertentu. Expform Mirror
yaitu menu untuk menggandakan objek melalui pencerminan sumbu. X from scale, yaitu menu untuk memperbesar atau memperkecilkan objek dengan skala tertentu. X from move to origin, yaitu menu untuk memindahkan objek pada koordinat awal. X from translate 3D, yaitu menu untuk memindahkan bidang suatu objek secara 3 dimensi atau contoh dari posisi top ke posisi front. X from offset contour, yaitu menu untuk menggandakan objek sejajar dengan kontur dengan jarak tertentu dari objek semula. Sketcher point, yaitu untuk membuat titik. Line, yaitu membuat garis lurus. Arch, yaitu membuat lingkaran dengan titik pusat. Rectangle, yaitu membuat persegi panjang. Fillet, yaitu untuk membuat radius. Spline, yaitu membuat garis bergelombang. Create cylinder, yaitu untuk membuat silinder. Selanjutnya yaitu menu toolpad. Di dalam menu toolpad terdapat menu facing. Facing adalah salah satu jenis pekerjaan pemesinan dengan tujuan untuk meratakan permukaan benda kerja. Memulai menggambar 2 dimensi, facing bertujuan untuk menampilkan permukaan benda kerja yang akan diratakan permukaannya dengan proses pemesinan. Langkah-langkah menggambar 2 dimensi atau 3 dimensi sebagai berikut. Klik ikon Mastercam untuk program Windows yang telah terinstall di komputer. Muncul tampilan program Mastercam pada layar komputer. Setelah itu, menetapkan satuan menggambar dengan Mastercam dalam milimeter dengan memilih menu Setting, Configuration, Unit for Analysis Distance. Mengatur toolpad facing. Mengatur toolpad bertujuan untuk menentukan jenis pemesinan disertai dengan penentuan parameter jenis pemesinan, jenis bahan, dan penampilan proses pemesinan dilakukan. Langkah-langkahnya yaitu menentukan proses facing dengan milling, pilih mesin tip, pilih yang mill, setelah itu default. Selanjutnya muncul kotak dialog Operation Manager. Pada kotak dialog Operation Manager terdapat 2 menu utama, yaitu toolpad dan solid. Pada menu toolpad terdapat tuntutan proses pemesinan yang dilakukan. Pada menu properties, milling default millimeter, terdapat beberapa submenu, diantaranya adalah submenu properties. Nah, di dalam stok setupnya kita akan menentukan panjang, lebar, dan tebal suatu benda kerja kita. Pada kotak dialog Manager Group Properties terdapat menu-menu untuk mengatur tampilan kubus yang akan diproses pemesinan facing, meliputi 1. Menentukan tampilan objek. Terdapat 2 jenis tampilan objek, yaitu wireframe dan solid. Tampilan wireframe adalah tampilan objek berdasarkan rusuk-rusuknya, sedangkan tampilan solid digunakan untuk menampilkan benda dalam bentuk gel. Tampilan dalam bentuk solid dianjurkan untuk mempermudah mendapatkan gambaran bentuk objek yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu menentukan ukuran objek. Dalam menu display dapat dilakukan penentuan ukuran objek pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, serta in view coordinate, yaitu koordinat titik pandang dari objek yang dibuat. In view coordinate secara umum adalah titik pusat dari objek pada sumbu X dan sumbu Y. Ada beberapa cara dalam menentukan ukuran dari objek, yaitu mengetik langsung ukuran objek pada sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu Z, serta mengetikkan langsung in view koordinat pada sumbu X dan sumbu Y dengan ketentuan setengah dari ukuran pada sumbu X dan setengah dari ukuran dari sumbu Y. Menggunakan menu select corner. Langkah-langkah menggunakan select corner adalah klik select corner, klik benda kerja pojok kiri bawah benda kerja, klik pojok kanan atas benda kerja. Menu select corner dianjurkan untuk digunakan karena dapat menentukan secara langsung ukuran sumbu X, sumbu Y, dan in view corner. Sedangkan sumbu Z harus diisi dengan cara mengetik langsung.
Menentukan toolpad. Toolpad berisi menu-menu yang digunakan untuk menentukan proses pemesinan. Pilih menu toolpad, klik Face, maka akan muncul kotak dialog Enter NC Name. Dalam kotak dialog Enter New NC Name dapat diketik nama program yang akan dikerjakan, misalnya Letching Facing. Selanjutnya tekan OK. Tampilan berikutnya adalah kotak dialog Chaining. Menu Chaining berisi menu-menu untuk menyatukan bagian-bagian dari objek guna menentukan langkah-langkah proses pemesinan. Pilihan menu Chaining meliputi Chain, Windows, dan Single. Chain dapat digunakan untuk menyentuhkan keseluruhan objek dengan sekali pilih, dengan ketentuan bagian-bagian objek tersambung satu sama lain. Langkah-langkahnya adalah klik tombol Chaining, klik salah satu bagian dari objek. Menu Chain dianjurkan untuk digunakan. Dalam menu Chaining ini, kita dianjurkan untuk memilih garis yang akan kita facing. Dan ini hasil setelah kita klik chain kepada garis yang akan kita facing. Untuk yang pertama yaitu tool. Menu tool berisi tentang penentuan pahat dan parameter-parameter pahat yang digunakan dalam proses pemesinan. Di dalam menu tool terdapat submenu select library tool, yaitu submenu yang digunakan untuk menentukan jenis pahat yang digunakan. Pemilihan jenis pahat perlu mempertimbangkan luas bahan dan kesediaan pahat yang akan digunakan dalam proses pemesinan. Untuk proses facing, dianjurkan memilih pahat 50 face mil. Selanjutnya tekan OK. Adapun cut parameter. Pada menu cut parameter, hal-hal yang perlu ditentukan meliputi style, yaitu model pemakanan pahat pada proses facing, terdiri dari zigzag, yaitu pemakanan berkelanjutan dengan model zigzag. One way, yaitu proses pemakanan sekali jalan di mana pahat akan kembali ke posisi semula. Dilanjutkan pemakanan selanjutnya. Dianjurkan untuk memilih style zigzag. Submenu pada menu cut parameter adalah depth cut, di mana submenu depth cut harus aktif. Parameter-parameter yang perlu ditentukan adalah max rock step, yaitu dalam sekali pemakanan. Finish step, yaitu penentuan sisa bagian yang diproses pemesinan untuk disisakan, dan mengaktifkan keep tool down. Jika tidak aktif, maka selama proses pemakanan akan terdapat proses read write read. Sedangkan jika tidak aktif, maka tidak ada proses read write read, di mana pahat akan langsung melakukan proses ke langkah selanjutnya. Yang ketiga yaitu linking parameter. Menu linking parameter berkaitan dengan pengaturan pada saat proses penyayatan pahat terhadap benda kerja. Parameter-parameter yang perlu ditentukan meliputi clearance, ditentukan secara absolut, yaitu penentuan ketinggian awal pahat terhadap posisi permulaan pemakanan. Read rate ditentukan secara absolut, yaitu proses pahat setelah pemakanan pada saat berlangsungnya pemakanan, atau bukan berakhirnya proses pemakanan. Feed plane ditentukan secara absolut, yaitu kecepatan pergerakan pahat dari posisi clearance ke posisi awal pemakanan benda kerja. Tube of stock ditentukan secara absolut, yaitu proses pembacaan pahat terhadap permukaan benda kerja. Depth ditentukan secara absolut dan berharga negatif, yaitu pemakanan kedalaman pada benda kerja. Setelah pembahasan facing, selanjutnya yaitu ada kontur. Kontur adalah proses pembuatan profil bagian luar. Adapun langkah-langkah mengatur toolpad kontur alur chamfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tipe mesin melalui menu machine type. Terus setelah itu klik mail, setelah itu default. Selanjutnya muncul kotak dialog operation manager. Selanjutnya pada kotak dialog operation manager, untuk submenu toolpad, pilih menu properties dan stock setup. Selanjutnya akan muncul kotak dialog machine group properties. Pada kotak dialog machine group properties, pilih select corner untuk menentukan ukuran benda kerja dalam sumbu X, sumbu Y, dan in view coordinate. Selanjutnya masukkan nilai sumbu Z sama dengan sesuai yang kita inginkan. Kemudian tekan OK. Pilih menu toolpad, setelah itu kontur. Menamai file dengan latihan kontur alur dan chamfer dan menekan tombol OK. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu pocket. Pocket adalah proses pemakanan benda kerja.
dalam bentuk kolam. Adapun langkah-langkah mengatur toolpad pocket, yaitu sama halnya dengan proses pembuatan toolpad kontur. Bisa cermati sendiri dan baca sendiri. Mungkin hanya itu penjelasannya bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu ke poin intinya, yaitu pembuatan logo KineMaster-nya. Nah, untuk langkah toolpad yang pertama kita harus memindahkan gambar kerja ke bagian sumbu plus, yaitu X plus dan Y plus, dengan cara yaitu kita pertama blok bagian benda gambar kerjanya. Setelah itu kita pilih X from translate ya. Di sini kita klik yang move, pilih from to, pilih yang ujung bawah ke titik tengah sumbu. Nah, setelah ini kita centang. Setelah itu kita rubah arah pandangannya. Kita pilih yang stock setupnya, klik setup. Nah, kita pilih bounding box, klik, kita centang saja. Nah, di sini kita isi ketebalan benda kerjanya, yaitu kita isi 20,5. Nah, di sini untuk titik nolnya sudah sesuai, kita centang. Pilih menu toolpad, yaitu kita akan memfacing. Pilih yang face, klik centang. Di sini kita pilih garis yang paling luar, klik centang. Nah, untuk toolnya, klik tool, kita menggunakan tool 6, diameter 6, flat and mill, dan kita cut parameter kita sesuai. Kita tab cut, kita aktifkan untuk sekali pemakanan atau sekali pemakanan dalam kedalamannya, yaitu 0,25. Ini sudah. Untuk linking parameternya kita isi di sini 0,5. Untuk coolant jangan lupa diaktifkan, kita on kan, di centang. Nah, kayak gini tampilannya. Setelah itu kita akan mensimulasikan. Pilih play, sudah jadi. Kita masuk ke menu toolpad dan milih kontur, lalu memilih persegi yang kedua atau yang bagian dalam. Setelah itu kita centang dan masuk ke menu tool dan memilih tool name flat and mill dengan diameter 6, lalu ke cut parameter untuk mengganti pemakanan dari luar, yaitu ke right. Setelah itu tab cut, kita mengganti ke tab cut yang tadinya 10 menjadi 1. Lalu setelah itu menu multipass, dan di sini kita menggunakan multipass, tidak mengganti apa-apa ya. Dan setelah itu ke linking parameter untuk mengganti tab cut, yaitu menjadi min 20,5. Setelah itu kita akan menyalakan coolant agar dingin, lalu centang, dan seperti inilah jadinya ya. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, seperti yang kalian ketahui, pada menu toolpad terdapat berbagai macam menu lainnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu menu pocket. Langsung saja untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik garis yang akan kita pocket dan garis yang tidak akan kita ikut kenakan saat kita membuat pocket. Kita klik OK.
sini kita pilih toolnya dulu. Di sini kita gunakan tool dengan diameter 3 mili. Di cut parameter itu tidak perlu ada yang dirubah. Lanjut di rogging. Rogging itu untuk menentukan gerakan pemakanan. Nah, di sini kita gunakan yang morph spiral. Lanjut di finishing, passesnya kita 1, spacingnya juga 1. Nah, untuk finishing ini menyesuaikan ya. Lanjut di depth cut. Depth cut itu untuk menentukan kedalaman untuk sekali pemakanan. Di sini kita gunakan 1 mili saja. Untuk finishingnya kita juga cukup 1 kali. Untuk finishing kita makan 0,5 mm. Lanjut di linking parameter. Di linking parameter itu untuk menentukan berapa kedalaman kita membuat pocket itu sendiri. Di sini kita tentukan kedalamannya yaitu 3,5 mm. Jangan lupa kita aktifkan dulu coolant-nya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya dulu. Nah, kembali lagi di awal, kenapa kita harus klik garis yang huruf K-nya itu supaya huruf K-nya itu tidak ikut termakan saat kita membuat pocket. Karena fungsi kita membuat pocket itu kan untuk membuat kolam. Jadi kalau tadi kita tidak klik yang huruf K-nya, itu pasti huruf K-nya ikut termakan. Jadi akan termakan semua saat kita membuat pocket. Nah, ini sudah jadi ya. Ya, langkah terakhir adalah kita akan membuat lubang atau drill. Ya, teman-teman, sebelum itu kita pencet menu drill. Lalu kita akan pencet titik tengah lingkaran. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 lubang ya. Lalu centang, kita pilih menu tool. Kita memakai paha drill yang ukuran 8 ya. Centang kita pilih yes. Ya, sudah 8 ya. Lalu ke link parameter kita buat menjadi depth cut-nya menjadi 20. Sudah. Coolant jangan lupa ya, kita nyalakan ya, kita on, lalu centang, dan sudah jadi seperti itu. Lalu kita 3 dimensi ya, jadi guys. Setelah drill kita akan mencoba semuanya. Kita pencet toolpad group dan play ya.
Ya, kurang lebih seperti itu ya gambarannya untuk logo KineMaster. Sangat mudah bukan? Dan simple. Ini pandangan dari atas. Ya, langsung kita kalau ingin ganti warna kita beli select color, pilih warna oranye. Pilih warna sesuka hati kalian aja. Centang, lalu play. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Sekian dari tutorial kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.